alihi wa man tabi'a sunnatahu jama'atan ila hadza qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamil khair wa ba'du hadratal mukarramin para habaib, para kiai, para ustaz, kemudian para tokoh masyarakat yang berhormat, langkong-langkong Habib Muhammad Syauqi bin Alwi bin Hasan bin Mubarak Rashid, Habib Bakar Al-Hamid, Habib Ahmad Al-Kam, Habib Hadi As-Saqaf, Habib Yahya Al-Badri, Habib Shadiq Al-Hamid, Habib Abdullah Abdul Rahman Fa'ali, Habib Husin Al-Hamid, saja para Ustaz Haji Abdul Rashid, Ustaz Haji Saudi, Ketua APC Pemeraksaan, Sahibul Bait, Mas Sajad, sarangan Mas Muris, sekeluarga, Haji Didi, dan sejajah tak langkau tak bisa bercerita oleh sebut-sebut positif, Rafa, Cecer, Ustaz Robi, Cecer juga, Maskur, sejajah para hadirin yang malam berselawat subuh yang berbahagia, seorang anak sekecil, seorang anak mau pakai sebut kapi, tak mari aja nanti tak nyebut yang para hadirin yang maaf majelis zikir berselawat subuh yang berbahagia. Udah alhamdulillah mulai paringin nikmat sehat oleh semakin. Ulah Awit yang sesuai dengan nama saya Habib. Boleh cerita boin beri malam. Jadi boleh pengen Habib Syauqi sarangan Pak Cirosit ke Jepang. Hari letak kurang langsung ke bawah. Boleh siapa ada? Boleh kesini kan boleh. Lebih satu hari kayaknya. Lalu kemudian ada isi beli apa tidak apa Syauqi apa Rosi apa jelas dekat ke bulan Rabu ke bulan. Ternyata nak boleh dikerongin di berarti ya. Ban boleh hibur apa saya sampaikan saran Syauqi juga sama yang akan saya sampaikan berarti pada fair berarti di Syauqi. Ada giginya pada semakin juga sama hati berarti. Pada intinya sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk inti kok. Abdullah bin Mas'ud itu adalah seorang sahabat yang selalu membawa sandalnya Rasulullah kemanapun beliau pergi. Siapa tepat sandalnya ketika Rasulullah berangkat tepati saran Abdullah bin Mas'ud ketika Rasulullah hadir dalam sebuah majelis sandal karo langsung ke wakil kepek sabot nang sandala sabot nang song apa nang kesat wakil sabot nang lengan kawang. Nah kemudian kompak Rasulullah ketonjol Rasulullah berlayanan itu yang selalu menyiapkan adalah Abdullah bin Mas'ud. Cuma Abdullah bin Mas'ud itu sempat menjadi bahan tertawaan para sahabat. Untuk hadisah kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam makon dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Coba Abdullah bin Mas'ud, wah kalaki wul. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud ini kan naik pembukaan kakui modul buat saya perintah saran kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat kan selain ini tak gila. Wah, Abu Bakar wah betes ya Abdullah bin Mas'ud ini ternyata Abdullah bin Mas'ud ini kecil sakit keringat kalau pentet ini besar sampai jadi bahan tertawaan para sahabat yang lain. Akhirnya kemudian alaku cuma kemudian jadi kasih nyaman
Rasulullah ini kepas apa makluman bermacam sambut lain itu bisa lain. Nanti Nabi apa lagi alat kok kita sebut kene. Atau jangan keren kan? Apa ada mah kita sebut kene. Oh, arwah kene iya tentunya. Ini kita ngaji Nabi ya Allah Subhanahu Wa Taala bertesan Abdullah bin Abdullah lebih berat daripada gunung Uhud lantaran cinta dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para kami Ibrahim sangat berpati. Iya. Nah, hari ini karena apa buat kopinya? Bener bon, saya nyaman Pak Mahmud, bener bon, kalau nggak salah kan. Sampai HP, baru kape, kape lah. Boleh boleh, sudah hantam HP sudah. Jika masuk ke intinya, Abdullah bin Mas'ud tadi sempat adanya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Redaksi hadis kak tentang saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah. Jadi Nabi artinya tertanya, kira-kira apa yang kemudian sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, as-sholat atau as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat kebetulan. Maka kalau saya ajaran sedikit saat sudah adzan hayya ala sholat, sudahlah untuk kemudian melaksanakan sholat. Tinggalkan yang lain. Nah, dalam sebuah cerita ada seorang soleh. Soleh mereka orang yang ahli ibadah, orang yang kemudian patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala amal ataupun pekerjaan yang tidak baik itu tidak dilakukan oleh orang soleh tersebut. Suatu ketika ada seorang perempuan tadi itu merupakan saudara kandung daripada orang soleh tadi. Kemudian sobuk omong dan kini itu sobuk omong singkat cerita kemudian di saat sampun lestari nah ekobul timpun nyetok kesan karuan senyamah orang soleh tadi itu sobuk dan merupik. Nah mas Tera rasanya dompet ke rocok semua rokok dompet dikir ya semua orang dompet dikir masih rosit mereka kecil lain pun ini tapi kau buan kok dompet aja ya kita datang di belum ya. Nah kemudian orang soleh kak itu sampur lestari maupun tanah lepak itu apa ini boleh. Nah, mereka kuburan aku mesti aki berberok. Saya menduga sebetulnya belum kubur. Ini pun dapat kuburan dan kuburan kereta kali boleh. Kali. Kemudian ternyata sobu. Dan ternyata pada saat itu kuburan tersebut mengeluarkan api yang begitu dahsyat. Mak, sampai keluar apa yang tidak menceritakan. Artinya betul-betul ada siksaan dari malaikat mungkar nakir. Menangislah seorang soleh tersebut kemudian pulang ke rumahnya tanya kepada ibunya. Pada saat itu beberapa tahun tidak pernah kumpul dengan seorang perempuan atau yang merupakan saudaranya tadi. Katanya ke ibu, nikah saya kelak konen dunia sarang adik ibu dan nikah tidak bercerita. Sekarang pejauh ibu kalau boleh ibu dalam kuburan boleh nyari dompet ternyata berhidup kecil tapi pada apa yang kemudian mereka keluar dari kuburan adik bulan. Kenapa saya lakukan ini? Wah, macam adik bulan selama di dunia selalu mengabaikan sholat, selalu mengabaikan waktunya sholat sampai kemudian sholat tersebut, waktunya sholat tersebut sampai kemudian habis, kemudian orang tersebut adik-adik ini tidak sampai melaksanakan sholat sesuai dengan waktunya. Hanya kemudian orang yang selalu mengabaikan terhadap waktu sholat, apalagi sampai mengabaikan sholat, maka nanti di alam kubur akan mendapatkan siksa yang seperti itu. Dan mudah-mudahan kita semua tidak seperti orang yang meninggalkan. Itulah yang menjadi siksa orang yang meninggalkan sholat. Kemudian yang kedua, sumayun.
pertanyaan daripada Abdullah bin Mas'ud kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nomor 2 Kanjeng Nabi pola boleh rasanya selain ka'dir itu as-sholatu ala waktiha. Boleh ya Kanjeng Nabi qol birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Oneng uwes al-Qurni. Oneng. Wes al-Qurni ini sehat. Oneng dia boleh tangga dia kok dia jangan oneng. Wes al-Qurni ini kedere model. Nah, cerah? Iya. Oh, cara lah. Betul wes al-Qurni ini kalau di situ penyakitan. Itu benar ada. Ngomong Habibah ya juga biaya berkam. Iya. Wes al-Qurni ini kepenyakitan. Coba jangan gini. Lengkap itu. Wes al-Qurni ini. Boleh. Pak Rasulullah paling senang wes al-Qurni. Wes al-Qurni itu bukan seorang sahabat meskipun kejepok dan iman pada saat zaman Rasulullah. Kalau pangki sareng Kanjeng Nabi lapisan, kemudian lantaran wes al-Qurni itu sangat patuh kepada ibu. Singkat cerita, wes al-Qurni itu pernah diminta oleh ibunya yang lumpuh beribu sekarang cibi kan berdebatan minta ke wes al-Qurni kok sekarang bimbingan lemar elaksanakan cuma situ gitu jadi pernah elaksanakan kok terus haji dan wes al-Qurni dia mengkoin nanti apa ya ibu deh terus haji abi Sabung pikir mang itu. Lanjut ya. Nah, tegas sih udah mulai. Nah, kemudian wes al-Qurni itu diminta untuk oleh ibunya untuk kemudian berangkat haji. Kira-kira kurang 8 bulan atau 9 bulan. Nah, kemudian wes al-Qurni ini nyoba beli sapi, dia cari pakai karung beli aku boy kandung nang atasan bukit, ataupun nang atas gunung. Kuna berlaku petoron, apa nyaman sangat pede kepempe, pogo boleh bola. Dan dia bukit kan tantonnya jam raja sampai. Juga tantonah jam kuat, siapa? Oh total us alkor di pondok pak. Kamu ya? Mulai ada. Ayo kemudian wes al-Qurni itu semakin lama tentu semakin kuat otot daripada wes al-Qurni. Di pondok 8 bulan bu ngiring semakin pun ada bapak. Nah, kuat dong. Ibu makin kuat dari Yaman ke selain membangun tanggungan pembekalan yang luar biasa karena mungkin dia saking makin lalu kasar korban kedengkui pokoknya lengkap wes aku nih kami kol dari Yaman kah tinggal depan Mekah ibu ketawa kemudian apa yang kemudian disampaikan oleh was al-Qurni kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, di dalam doanya beliau, ya Allah, ampunilah dosa ibu. Nah, baik. Maksud gimana? Dari sekone. Ampunilah dosa ibu. Ibu ini ngocak was al-Qurni. Was al-Qurni panja mak dua oh. Tak dua dipin boy. Nah, pada mulai daripada was al-Qurni Bu cokok biar masuk surga maka itulah yang akan membawa nanti ke surga. Kan kalau saya lanjut ya. Game situ si pertama. Nah, si nomor 2 apa? Zakat. Yukul walidain bersin kalau bisa pilih. Terus saya jihad. Mau ditanya mana dari Aku para hadirin sebagai wakil dan sekolah orang yang mohon maaf dan seporah boleh sekone sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya ada nafkah yang kita sebi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma sholli wa sallim wa